warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta tak lupa pula para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Sekalipun Ayah Sadam tidak mengetahui satu persatu channel Anda, namun saya cukup paham untuk Anda. Doaku selalu bersama Anda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu memantau jarak jauh. Semoga apa yang menjadi tujuan, semoga akan tercapai. Modal utama adalah mansyabaru. Barang siapa yang sabar, insya Allah kesuksesan ada di depan mata Anda. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama hasil daripada kupasan-kupasan yang ditampung oleh seorang Ayah Sadam, hasil penelusuran dengan adanya seorang wanita, katakanlah seorang wanita saat itu sedang dicemoohkan oleh para warga setempat. Memang si wanita itu penampilannya tidak meyakinkan, kelihatan bodoh, diam, tidak banyak bicara. Padahal di balik penampilannya, hatinya sangat bersih. Dia taat pada agama. Apapun yang mereka bicarakan, dengan mencemoohkan, dengan mencibir, dengan memfitnah, segala macam yang dia dengarkan, dia tetap sabar dan sabar. Hanya satu, dia tetap bersujud kepada Allah, minta kekuatan dan kesabarannya. Barangkali itulah ujian yang dia hadapi. Dia tetap mendoakan siapapun yang melecehkan, siapapun yang mencibir, siapapun yang menyakiti dia, dia tetap baik, sopan dan santun terhadap siapapun sekalipun. Anggaplah orang tersebut tidak sepaham atau yang selalu mengejek, yang selalu menyakiti pun, sekalipun demikian dia tetap santun terhadap mereka. Pada saat itu kebetulan ada salah satu warga yang sedang punya hajat, katakanlah pernikahan. Tentu saja ramai, banyak tamu undangan, silih berganti hadir di situ. Tentu saja yang dibicarakan si wanita yang pendiam. Rumahnya tidak jauh dari tempat tersebut. Namun karena merasa tetangga, sekalipun orang yang punya hajat juga pernah menyakitinya, dia tidak merasa dendam dan dia tidak merasakan bahwa saya tidak dimusuhi. Dia niat karena Allah. Itu saja, dia selalu menjaga hatinya dengan baik. Begitu mereka melihat sosok wanita tersebut hadir untuk menyalami, kedua mempelai dan termasuk sahibul hajat, ada salah satu pengunjung yang tidak segan-segan mengusirnya. Kamu mau ngapain kesini? Hanya mengotori tempat sini, merusak, mengelige orang-orang yang sedang menjadi raja hari ini. Kenapa kamu naik, mau mendekati mantannya? Jangan, kata salah satu wanita, salah satu tamu undangan tersebut mengatakan demikian. Lantas si wanita itu hanya menundukkan kepala dan berbicara, mohon maaf Bu, kehadiran saya kemari bukan
paksaan atau bukan karena terpaksa. Saya menghormati tetangga. Kalau yang lain datang kemari, tidak ada masalah. Kenapa saya datang kemari dimasalahkan? Kata si wanita itu mengatakan demikian. Lantas salah satu tamu yang kebetulan mendengarkan, wah, itu wanita kelihatan bodoh, diam, katakanlah pendiam, tapi sekali mengeluarkan kata-kata benar-benar bijak, patut dicontoh, kata salah satu tamu mengatakan demikian. Lantas orang yang mendengarkan orang tamu tersebut, kebetulan memang dia tidak suka. Dia menyapa si bapak itu, Pak, kenapa bapak mendukung dia? Dia kan selama ini nih bikin reseh dengan warga sini. Lantas si bapak itu menjawab pertanyaan si ibu itu yang celoteh. Ibu, memandang manusia bukan dari penampilannya. Kalaupun memang dia punya salah, apakah sudah cukup bukti? Hati-hati loh Bu, kita satu akidah. Tidak boleh dengan mudah orang memfitnah tanpa bukti. Itu sudah dosa di hadapan Allah, sekalipun orang lain tidak tahu. Apakah ibu tahu kekurangan dan kelebihan dia? Kalau ibu tahu kelebihan dia, ibu tidak ada apa-apanya. Ini wanita bukan wanita sembarangan. Padahal si bapak itu yang baru saja bercerita, memberikan pendapat si wanita itu, dialah bukan tamu undangan biasa, tapi si bapak itu seorang ustadz yang memiliki panca indera, sehingga dia bisa membaca pribadi seseorang. Bahwasanya si bapak itu mengatakan dalam hatinya, ini anak banyak problem, tidak disukai dengan lingkungannya, padahal di balik itu dia punya kelebihan-kelebihan. Dia banyak difitnah orang, padahal tidak ada bukti. Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan dengan si ibu itu. Ibu, camkan baik-baik, saya bukan membela dia, karena saya juga tidak kenal dia. Tapi atas izin Allah, bahwa si wanita itu adalah orang yang solehah. Kalau memang ibu tidak percaya, saya akan bertanya dulu dengan ibu. Ada apakah dengan wanita itu sehingga masyarakat di sini tidak suka dengan dia? Lantas salah satu lagi tamu undangan yang memang masih lingkupnya mengatakan, begini Pak, memang sudah cukup lama Pak, hampir 1 tahun. Si wanita itu kan hidup sendiri, masih ya katakannya masih single parent lah, paling baru umur 2 bulan lebih. Dari sana sini mencibir dia, dibilang cewek gak bener lah, macem-macem. Saya sendiri warga sini Pak, tapi saya tidak ikut campur. Saya malah mendoakan, ya Allah, kok warga di sini begitu ya menilai orang tanpa bukti. Bukannya dia membantu meringankan beban dia sebatang kara. Dia hanya seorang gadis biasa. Dia tidak punya keluarga. Tapi hantaman suara-suara itu hampir setiap waktu Pak. Saya salut dengan dia, dia benar-benar sabar banget. Saya tahu persis Pak, dia tuh ahli ibadah, dia gak banyak bicara. Lebih baik dia diam daripada dia membalas omongan-omongan yang tidak enak didengar. Lantas si bapak tamu itu melanjutkan pembicaraan dengan si bapak tadi yang jeletuk. Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu, kenapa dia sebatang kara? Ceritanya gimana?
serius berdua. Si ibu tadi yang menyalahkan, dia bengong melihat orang dua sedang serius berbicara. Lantas si tamu tadi yang memang tinggalnya di lingkup itu mengatakan, begini Pak, saat itu kan si anak ini, kedua orang tuanya kan memang sakit-sakitan. Ibunya dulu meninggal, lantas gak lama kemudian bapaknya, terus adiknya, kebetulan anaknya cuma dua, ya tinggal dia aja Pak. Lantas si tamu undangan tadi mengatakan, terus sudah berapa lama Pak dia sendiri? Kurang lebih ya hampir 1 tahun Pak. Lantas bagaimana dia pencariannya? Alhamdulillah dia dagang Pak. Tapi dia dagang nggak di sini Pak. Jangan dia dagang di sini dibeli orang sini. Bapak tahu sendiri tuh. Contohnya salah satu ibu itu yang melihat kita, yang bikin omongan gak enak, selalu bikin omongan memfitnah dia berbagai macam cara. Saya mengetahui persis Pak, dengan luar sini, kalau saya terus terang, saya tidak percaya dengan omongan-omongan warga sini. Saya lebih baik diam, saya lebih baik menilai siapa yang ngomong, mana buktinya. Hingga sampai saat ini gak ada bukti. Nyatanya Pak, apa yang Bapak nilai itu memang benar. Ini anak tuh bukannya pendiam dan sombong. Dia lebih baik menahan diri dengan ocehan-ocehannya tidak enak didengar. Lebih baik mendekat diri pada Allah, karena dia ahli ibadah Pak. Lantas si bapak tamu itu merasa tersentuh hatinya. Tak lama kemudian setelah mereka pulang dari tempat hajatan, si bapak itu melanjutkan pembicaraan dengan salah satu tamu tadi, mengatakan, Pak, kalau boleh Pak, tolong bantu saya, temani saya untuk menemui si wanita itu, kata si tamu tersebut. Lantas terjadilah mereka berdua datang ke si wanita itu yang sebatangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si wanita itu beranjak dari ruang tamunya sambil membuka pintu dan menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya bapak-bapak, tumben ada apa nih? Kalau boleh nggak di depan sini? Ini kan ada tempat duduk, kita ngobrol di depan. Lantas mereka bertiga terjadi obrolan serius. Tamu yang pertama tadi, katakanlah yang mendukung si wanita itu, mengatakan, begini deh, tadi saya akan ngobrol-ngobrol tentang masalah situ dengan si bapak ini. Kenal kan? Oh iya, ini mah saya kenal banget Pak, orang baik, kata si wanita itu. Apa yang perlu saya bantu Pak? Kata si wanita itu mengatakan, begini, ya pokoknya saya udah cukup tahu lah dari si bapak ini. Apakah selama ini kamu pernah disakiti dengan melalui tangan, bukan hanya ucapan aja? Kalau ucapan saya paham deh. Enggak sih Pak, selama ini alhamdulillah. Terus terang saja Pak, tidak semua orang akan kuat. Lebih baik saya dikepuk dengan tangan daripada disakiti hanya melalui batin saja. Itu lebih sakit Pak. Tapi saya berusaha serahkan diri semuanya kepada Allah. Alhasil alhamdulillah, saya sampai saat ini tawakkaltu ilallah. Lantas si bapak itu, alhamdulillah, amin. Lantas si bapak itu mengatakan, di sini siapa Pak RT-nya? Lantas si tamu yang mengantarkan, yang tinggalnya di lingkup itu malah berkata, ya Allah Pak, orang RT-nya aja ikut campur, bukannya dia ngambil menggarisbawahi, katakanlah membuat damai, malah dia ikut-ikutan. Gimana dia mau dibela? Masa sih? Sekarang ini aja, mohon maaf ya dek, kata si tamu itu, pembicaraan ditunda dulu, saya akan temui RT dengan si bapak ini. Lantas mereka berdua datang ke Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah mereka pertemuan bertiga
bertiga dengan seorang RT. Dan seorang RT mengatakan, abang, tumben kesini. Iya nih, antar temen. Jadi kebetulan ketemu di tempat hajatan orang mantenan. Ada apa nih? Kata si RT. Sinilah kita ngobrol-ngobrol biasa. Ya dibilang penting-penting, enggak juga. Tapi kalau menurut saya sih penting banget. Lantas tetangganya mengatakan, Pak RT, kenalkan ini teman saya. Ya teman mertamu di hajatan. Silakan Pak, bicara dengan Pak RT. Lantas si bapak undangan itu tadi mulai melakukan pembicaraan dengan si Pak RT. Mohon maaf ya Pak RT, saya kan bukan orang sini, saya orang tetangga kampung sini. Kebetulan kan saya dapat undangan nih, ya hajatan di situ tuh. Lantas Pak RT menganggukkan kepala. Sedikit saya ikut campur tangan Pak RT, tapi bukan berarti saya ikut campur dalam arti kata ingin mencari masalah. Saya hanya menggarisbawahi, Pak RT kan RT sini. Pak RT tahu nggak yang ada wanita sebatang kara? Oh iya kenal. Kata si RT mengatakan demikian. Kalau menurut Pak RT, wanita itu seperti apa sih yang dibilang sebatang kara? Oh, si Pak RT sempat bingung juga mau menjawab apa, bingung. Bahkan sampai dilihat dari temannya yang memang di lingkup situ yang mengantarkan si tamu itu. Dia cuman batin si Pak RT bingung, takut kali sama si tamu yang saya antar, kata si orang tersebut yang tinggal di lingkup tersebut. Lantas tiba-tiba si Pak RT bicara dengan sedikit risih. Begini Pak, dia kan wanita muda, hidup sendiri. Bu Iyo, jangan bikin masalah, kata si RT mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan dengan tamunya mengatakan, Pak, mohon maaf nih, maksudnya bikin masalah apa? Itu kata si A, si B, si C pada ngadu ke saya kan selaku RT. Masa jalan sama laki-laki malam-malam. Lantas lagi tiba-tiba katanya dagang ditongkrongi laki-laki. Lantas dipotong pembicaraan itu oleh si bapak itu. Mohon maaf ya Pak RT, barangkali saya lancang. Memang saya bukan orang sini, saya tetangga kampung. Kebetulan saya punya teman ada di sini, ada hajatan saya kemari. Ini saya ambil tengahnya ya Pak ya. Bapak kan selaku RT,
saat ngobrol dengan Pak RT mengenai wanita itu. Situ kenal kan? Ya kenal lah, dia anak baik. Nah, Pak RT, kata si Tama itu, ini teman Bapak, teman saya juga. Dia tinggal di sini, warga Bapak. Dan ini satu lagi nih yang tadi ngajak saya, juga pro dengan ini, sependapat. Saya juga sependapat. Lantas si Tama yang baru sampai menerangkan kepada Pak RT. Mohon maaf ya Pak RT, barangkali salah lancang. Bapak kenal ini baru ya? Pak RT baru kenal ini kan? Ini teman saya juga. Ini adalah seorang ustaz, ahli spiritual yang memiliki panca indera. Dia bisa membaca hati orang, bisa membaca sesuatu yang sudah terjadi, dia bisa baca. Makanya dia kesini. Mohon maaf saya dahului, saya sudah paham. Karena tadi si bapak ini teman saya menyinggung masalah si wanita itu. Karena si bapak ini sudah membaca, si anak itu sudah makan banyak difitnah Pak, orang di warga sini. Saya saksi warga sini. Melewati rintangan menghadapi tantangan